Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Divi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, menuntut ilmu tidak ada bandingannya jika niatnya itu benar. Dan dikatakan benar di sini adalah bila mana kita bisa menghilangkan kebodohan dalam diri dan orang lain. Di sebelah saya telah hadir perempuan muslimah. Apa kabar Dewi? Baik. Ini adalah sahabat kita, Dewi Sumaryati, yang dulu pernah putus sekolah, kesempatan untuk meningkatkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian menjadi buruh cuci dan setrika, tapi akhirnya Dewi alhamdulillah mendapat kesempatan untuk meningkatkan diri dengan membekali diri dengan keterampilan menjahit. Gitu. Pasti ini ada banyak sekali ceritanya, dan pasti ceritanya juga menarik ya Dewi ya. Dewi coba cerita dulu pertama kali pada saat Dewi tahu bahwa Dewi tidak bisa melanjutkan sekolah. Itu kapan? Itu tahun 2003. Tahun 2003. Saat itu Dewi usianya? Usianya 16 tahun. 16 tahun. Ya. Apa yang terjadi saat itu Dewi? Tuh Dewi lulus sekolah SMP. Terus mau ngelanjutin juga kan ngelihat orang tua nggak punya gitu. Terus dia lihat juga ada adik-adik yang masih butuh biaya buat sekolah. Adik-adiknya Dewi berapa orang? 3 orang. Waktu itu yang sekolah baru 2. Nah Dewi berpikir nggak usah nerusin sekolah aja, Dewi kerja aja buat ngebantu orang tua, buat ngesekolahin adik-adik Dewi. Jadi berhenti sekolah itu karena kesadaran sendiri, melihat adik-adik yang masih butuh biaya untuk sekolah. Orang tua saat itu apa kegiatannya Dewi? Kalau ibu pijat. Ibu memijat. Iya. Terus kalau ayah? Kalau ayah tuh kerja di kolam ikan. Kerja di kolam ikan. Jadi kalau ada yang suruh, kalau nggak ada ya nggak kerja. Jadi tergantung kalau misalnya ada ada yang suruh, ada yang membutuhkan jasa membersihkan, baru Bapak bekerja gitu ya. Nah sekarang pastinya kan yang tadinya waktu Dewi untuk belajar di sekolah, jadi ada waktu kosong. Nah untuk mengisi waktu kosong ini Dewi melakukan dengan kegiatan apa? Jadi itu kerja di Cigosok kan, Cigosok, terus sambil di rumah ambil payet kerudung sama di baju. Oh itu maksudnya Dewi memasang manik-manik atau manik-manik di kerudung. Iya. Berarti itu ada penghasilan gitu ya? Iya, itu sehari satu kerudung tuh dikasih 5.000. Jadi Dewi mendapat satu kerudung 5.000. Jasa untuk memasang manik-manik itu satu kerudungnya Rp5.000. Iya. Padahal dalam sehari Dewi bisa menyelesaikan berapa kerudung? Ya minimal 2 kan sambil nyuci gosok juga. Oh gitu ya. Berarti dalam sehari setengah hari Dewi bekerja untuk mencuci dan menyetrika, setengah hari lagi Dewi sisihkan waktu untuk mencari uang dengan cara membayar, memasang manik-manik itu. Kalau dari mencuci dan menyetrikanya Dewi bisa mengumpulkan uang berapa? Kalau sebulan 300. Sebulan 300. Iya. Rp1.000 ya. 300.000. Sementara dalam sehari ada tambahan Rp10.000. Iya. Jadi sebulan bisa 600. Sebulan Rp600.000 gitu. Dan itu pada saat itu Dewi itu berhasil untuk membantu orang tua untuk menyekolahkan adik-adik. Iya, sedikit-sedikit bisa ngebantu kan dari yang mayat itu Dewi bisa buat bantu dia ngeringanin jajannya, ongkosnya gitu ya. Nah, tapi gini Dewi, ada yang menarik bahwa di masa itu Dewi sudah bisa mengumpulkan uang sebagai upah bekerja Dewi Rp600.000 gitu ya. Pada saat itu Dewi usia 16 tahun. Nah, tapi apa sebenarnya yang menggerakkan tiba-tiba di tengah jalan Dewi sangat berkeinginan untuk melanjutkan sekolah? Di sini dulu pernah kan di sini tuh lahan kosong dulu. Terus ada yang mau ngebangun lahan kosong. Lahan kosong. Terus ada bangun tuh, ada yang mau ngebangun. Dia dengar dari tetangga-tetangga. Katanya di situ mau dibangun tingkat ini buat sekolah yang gratis gitu. Kalau yang mau sekolah lagi di situ gitu. Kalau mau kursus katanya, kursus jahit, komputer di situ ada tapi gratis gitu. Nah, pertama dia nggak percaya, masa sih gratis gitu. Terus Dewi cari taunya dari mana?
ya dengar-dengar dulu, langsung nanya langsung ke RT. Kata RT, iya benar emang gratis Wi katanya. Emang Dewi mau masuk? Iya Pak, ya udah minta aja formulirnya ke sana. Dewi masuk ke sini, minta formulir sambil nanya, Mbak bener nggak di sini tuh gratis? Terus katanya iya di sini tuh gratis, semuanya digratisin. Terus kalau ngejahit gimana? Iya ngejahit juga gratis, bahan-bahannya iya digratisin semua dari sini. Katanya gitu. Nah, tapi kan saat itu juga Dewi pasti tidak cukup untuk ngambil formulir, tanya bahwa itu semua gratis gitu ya. Tapi kan yang butuh Dewi lakukan adalah meyakinkan orang tua. Karena orang tua pasti akan berpikir, tadinya Dewi kan setiap hari bekerja dan setiap bulan mendapatkan uang 600.000 rupiah. Iya. Nanti kalau Dewi sekolah, Dewi kan berarti harus meninggalkan pekerjaan itu, otomatis Dewi tidak mendapatkan uang. Nah, untuk meyakinkan orang tua supaya Dewi boleh sekolah itu atau boleh ikut pusdiklat ini, apa yang Dewi lakukan? Kan di sini setengah hari dari pagi sampai jam 12. Nah, Dewi bilang sama tempat Dewi kerja, Dewi masuknya dari siang sampai sore gitu. So katanya, oh ya udah nggak apa-apa. Pertanyaan nanya dulu emang kenapa? Saya mau ikut kursus jahit Bu. Oh nggak apa-apa, iya bagus katanya. Ya udah akhirnya Dewi ikut kursus jahit di sini dari pagi sampai siang. Nah pulang dari sini baru bekerja. Yang Dewi tinggalin tuh mayat cuma yang Dewi tinggalin. Kalau malam itu juga kalau malam bisa sempat Dewi kerjain, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi yang Dewi utamakan adalah tetap tidak meninggalkan pekerjaan mencuci dan mensetrika itu. Gitu. Soalnya kalau ninggalin semua kasihan sama orang tua. Di sini kan 4 bulan. Ya. Oh di sini hanya 4 bulan? Iya, sampai 4 bulan. Waktu pertama Dewi di sini tuh 4 bulan. Nah nyuci gosok sama 4 bulan juga. Pas selesai dari sini langsung masuk ke konveksi, langsung kerja. Gitu ya. Nah Dewi, di sini setelah Dewi mengisi formulir gitu ya, Dewi akhirnya mendaftar. Tapi kan ada proses yang harus Dewi lalui, ada penyaringan. Iya, Dewi juga deg-degan tuh waktu itu pertama kali kan lihat banyak banget sampai 100. Apa yang membuat Dewi deg-degan? Berarti ada keraguan-raguan di situ? Ada 100 orang di sini, ada 100 murid. Nah, Dewi lihat semua tuh yang SMP-nya cuma beberapa, yang lain tuh SMA, kuliah. Saat itu Dewi angkatan pertama? Iya, Maksudnya angkatan pertama ya? Kan waktu itu juga ada yang dari Bintaro, dari mana-mana gitu. Tapi dilihat, wah udah kuliah, ini SMA. Tapi nggak apa-apa lah, bismillah, ada niat kayak gitu. Masuk. Nah disaring kan dari 100 ke 80, Dewi lihat oh nama Dewi masih ada, dari 80 ke 60, Dewi lihat lagi masih ada lagi. Apa sih proses penyaringannya kalau boleh tahu? Dari niatnya sih. Kan, dari niat. Jadi ada wawancara begitu, Dewi ditanya apa sih? Kalau pada saat itu apa niat Dewi? Dewi tuh pengen lebih baik. Soalnya jadi kehidupan lebih baik. Iya, Dewi pengen lebih baik dari yang kemarin. Dewi pengen ngesekolahin adik-adik Dewi biar adik-adik Dewi tuh lebih tinggi dari Dewi lah sekolahnya. Jangan cuma SMP. Nah, kalau bisa sampai kuliah gitu. Terus di situ ada juga yang bikin Dewi niat masuk sini. Satu, itu ngebahagiain orang tua. Kan dia ngerasa kalau kayak gini-gini terus orang tua dia cuma ya gini-gini aja. Dia pengen ngebagian orang tua Dewi. Alhamdulillah sekarang dia udah bisa masuk sini sedikit, dia udah bisa ngebagian orang tua. Dewi, kita akan ngobrol lebih banyak lagi pada saat Dewi sedang menimba ilmu, meningkatkan keterampilan Dewi dalam kursus menjahit di sini. Kita akan berhenti sejenak. Sahabat Zakat TV, menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu adalah niat Dewi. Dan niat yang lebih mulia lagi adalah membahagiakan orang tua. Seperti apa kehidupan yang lebih baik menurut Dewi dan apakah Dewi berhasil untuk meraih itu? Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa.
Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pasti ada proses. Begitu juga yang dijalankan oleh Dewi Sumaryati. Dewi kan akhirnya berhasil lolos dan mendapat kesempatan untuk ikut dalam Pusdiklat ini, gitu ya. Saat itu ada berapa keterampilan yang ditawarkan? Di sini ada jahit, teknik komputer, fotografi, sama desain grafis, 4. Dan Dewi memilih untuk menjahit. Kenapa Dewi memilih menjahit? Karena kan Dewi Apa yang menarik dari menjahit? ini pernah mayat kan, pernah payet di kerudung sama di baju. Nah, Dewi lihat baju-bajunya bagus, gimana cara jahitnya, Dewi liatin. Wah, kayaknya dia lebih tertarik di jahit. Dari pertama juga, oh di sini juga ada yang jahit. Akhirnya dia masuk ke sini ngejahit. Terus di sini kan diajarin, dia bilang sama sekali belum tahu sama mesin jahit. Belum pernah lihat dah dulu mah. Sekarang akhirnya bisa karena diajarin dari awal. Gitu ya. Nah, sekarang kita semua ingin tahu. Para sahabat Zakat TV juga ingin tahu bahwa Dewi yang tadinya belum bisa menjahit, akhirnya bisa menjahit. Nah, itu kan dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Dari tidak bisa sama sekali. Sementara teman-teman Dewi saat itu ada berapa orang? Waktu teman Dewi ada 12. 12 orang. Semuanya tidak bisa atau ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa. Ada yang sudah bisa. Nah, itu gimana? Dewi benar-benar mendapatkan teknik untuk menjahit itu langsung dari instrukturnya, atau Dewi juga punya kesempatan untuk bertanya-tanya sama temannya Dewi yang sudah bisa itu? Pertama dari teman. Dari teman? Kan nanya gimana sih ngejahit, enak nggak gitu. So katanya kalau jahit tuh pelan-pelan aja, belajar aja katanya. Nanti juga bisa, nggak dikasih tahu secara jelas sama dia, soalnya kan satu kelas. So dia nanya sama guru, kata guru, kamu masuk ke perpustakaan, baca di situ banyak buku-buku tentang jahit. Oh, jadi di sini juga selain secara teori, selain secara prakteknya, teori juga dibekali. Iya, ada perpustakaannya. Ada perpustakaannya di situ sini juga. Dewi mulai belajar, gitu ya. Terus apa yang diajarkan selain itu? Kan di sini dari selain ngejahit, Dewi juga diajar mayat, diajarin nyulam, sulam dari benang. Tuh. Terus kata guru-gurunya bilang kan, di perpustakaan banyak buku-buku di situ banyak. Kamu lihat, kalau kamu emang mau benar-benar mau bisa ngejahit serius, coba lihat di situ. Dia lihat di Dewi tinggal di Pusdiklat ini atau Dewi pulang pergi? Pulang Pulang pergi, ya. Jadi datang kan di sini masuk jam 9, jam 9 setengah 10. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. gitu. Nah, Dewi datang dari rumah tuh ke sini jam 7. Dari jam 7 tuh Dewi udah datang, udah masuk ke perpustakaan dulu. Dewi lihat-lihat buku, baca kan. Sebelum yang anak-anak yang lain, teman-teman Dewi pelajari, Dewi udah pelajari duluan, Dewi udah ngertiin duluan gitu. Nah, kan yang lain datang, baru sholat duha, tadarus, baru masuk kelas. Baru diajarin. Nah, udah dikasih tahu, diajarin tentang pola, tentang mengukur badan, tinggi badan gitu. Terus diajarin pola. Nah, itu Dewi teorinya udah tahu. Nah, tinggal prakteknya. Pada saat kapan atau di bulan keberapa Dewi sudah bisa untuk mengoperasikan mesin jahit? 2 minggu. 2 minggu Dewi sudah bisa. Udah bisa. Dan Dewi 2 minggu itu juga Dewi sudah bisa membuat baju. Iya. Gitu. 2 minggu. Dewi, ini di belakang kita ini ada ada busana-busana. Ini semua juga hasil karya teman-teman yang sekolah di sini. Iya. Waktu itu Dewi juga membuat sama seperti ini. Iya, sama seperti ini. Dulu kan ada pameran. Setiap habis wisuda, setiap lulusan ada pameran. Oh, jadi wisudanya setahun berapa kali? Ada berapa kali wisuda? Setahun? Dua kali. Berarti ada 2 kali pameran. Iya, ada 2 kali. Dan pameran. itu semuanya adalah pameran hasil karya anak-anak murid di sini. Siswa yang menimba ilmu di Pusdiklat ini. Gitu ya. Nah, Dewi, pada saat Dewi ini semua modelnya ditentukan atau
Ada yang ditentukan, ada yang Ada modelnya sendiri, karya sendiri. sendiri ada juga. Oh, oke. Nah, terus ini semua bahan-bahannya, ini semua dibiayain dapat dari sini? Iya, semua dari sini, dari bahan-bahannya, manik-manik semua di sini. Semua dari sini. Modelnya itu adalah modelnya akan membuat setelan atas bawah seperti ini atau terusan atau apa, itu adalah kreativitas sendiri atau ditentukan oleh instruktur? Ada juga yang ditentukan, ada yang juga kreatif sendiri. Semua ada juga yang ditentukan tuh kayak semacam mengkena gitu, mau kena baju muslim itu yang ditentukan. Tapi kalau yang lain-lain ada yang sendiri. Nah, Dewi itu pasti kan sekarang berarti Dewi tidak hanya dilatih untuk mengoperasikan mesinnya gitu, tapi Dewi juga dilatih untuk berkreasi, mencari model gitu ya, yang yang up to date seperti apa. Itu dari mana Dewi mempelajari itu, atau bagaimana Dewi membekali supaya Dewi kaya akan ide? Dari majalah sih. Dari majalah. Dari majalah, dari buku-buku, udah lihat ini kayak gini, gimana kalau misalkan dirubah gitu. Coba dulu, tapi dia nyoba dari bahan-bahan yang kecil, dari bahan-bahan sisa. Coba-coba, masa bagus baru kasih tahu. Bu, coba kalau ini kayak gini, dirubah ininya gitu, dirubah dari kerahnya, apa tangannya dirubah, model tangannya gitu. Oh iya bagus Wi, coba aja katanya gitu. Di sini juga ngedukung. Kalau anak siswa-siswanya punya kreatif sendiri, di sini sangat mendukung. Jadi Dewi juga dilatih gitu ya untuk bisa berkreasi sendiri. Iya. Dewi ingin nggak saat itu muncul nggak kalau nanti suatu saat aku lulus, aku ingin punya butik atau apa gitu? Iya. Kalau lulus dari sini mau ngebuat butik sendiri, buka butik kecil-kecilan sendiri. Gitu. Saat itu cita-citanya Dewi Iya, seperti cita-cita itu. Dewi. Dewi ada yang menarik ya. Kalau nggak salah juga selama 4 bulan itu kan 2 bulan belajar gitu ya. Terus ada apa? Selanjutnya selain belajar ada proses apa lagi? Ada magang gitu? Ada atau magang. mencoba bekerja di tempat lain ada? Iya, Diberi ada. kesempatan seperti itu. Waktu itu magangnya di mana? Di daerah Bandung. Di daerah Bandung. Di mana itu? Di konveksi, Konveksi. terbesar di Bandung. Di konveksi Yang terbesar di di Bandung. Berarti saat itu Dewi harus dikondisikan bekerja sama dengan orang banyak. Iya. Gitu. Dewi harus melebur dengan karyawan-karyawan tetap lainnya, begitu kan? Nah, pasti banyak cerita ya Dewi. Gitu. Iya, Dewi mau kan kalau nanti berbagi dengan sahabat Zakat TV, tapi kita akan jeda sejenak ya Dewi ya. Sahabat Zakat TV, begitu banyak perkembangan yang didapat oleh Dewi. Dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Seperti apa dan bagaimana Dewi bekerja sama dengan orang yang banyak dan orang yang lebih mahir dari Dewi. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, Dewi pernah merasakan untuk bekerja dengan orang banyak gitu ya, maksudnya dengan tim yang lebih besar. Jadi kalau tadi Dewi bekerja dengan teman-teman yang 12 orang itu, 12 dengan Dewi ya. 12. Saat ini Dewi punya kesempatan untuk bekerja di pabrik ratusan terbesar orang. di Bandung, konveksi terbesar di Bandung. Dewi, apa yang dirasakan Dewi saat itu? Sementara itu kan mereka pasti sudah mahir, sudah ahli, meskipun Dewi ada bekal ya dari Pusdiklat ini. Bagaimana Dewi, ada nggak kikuk atau minder pertama kali? Pertamanya sih gugup, takut gitu. Ntar kalau salah gimana nih gitu. Terus dia bilang sama atasannya di sana, tenang aja Wi, kamu kan udah bisa jahit. Di sini sama aja jahitnya tuh, mesinnya juga sama. Tapi yang dibuat beda tuh di sini kamu ngejahit tangan terus, nggak kayak di tempat ngelatihan gitu. Kalau di tempat latihan sini kan dia ngejahit dari tangan, baju, semua sampai jadi baju, sampai jadi. Kalau di tempat latihan, iya, kalau di sini di Pusdiklat Dewi ada proses tangan,
mesin sampai jadi baju. Oke, kalau di tadi itu maksudnya dengan tangan terus itu kalau bagaimana? di konveksi kan ada ratusan orang, jadi dia tuh udah punya bagian masing-masing bagiannya. Yang buat pola, terus yang motong pola, motong bahan, terus yang ngejahit juga beda-beda, dari yang tangan, kerah gitu. Kalau celana yang bagian pinggang. Jadi ada Kayak bagiannya gitu. sendiri-sendiri. Iya. Saat itu berarti pada saat magang Dewi bagiannya apa? Di situ dikasih tahu, yang Dewi kaget tuh, motong bahan 300 bahan cuma dalam 5 menit. 300 bahan dalam waktu 5 menit. Iya, dalam waktu 5 menit. Dan itu saat itu adalah pekerjaan pertama yang harus Dewi lakukan. Iya. Terus apa yang dilakukan Dewi? Kan tanya, ini kayak gimana Pak cara gunainnya, kan pakai mesin gitu. Dikasih tahu cara ngoperasiin mesinnya tuh, dikasih tahu semua. Oh ini kayak gini Wi, pelan-pelan. Katanya kalau salah, semua juga salah, 300 bahan tuh yang salah. Oh jadi 300 bahan itu dipotong dalam waktu yang bersamaan? Dan satu meja ditumpuk sampai 300 tinggi. Terus baru Tingginya dipotong. seberapa saat itu? Kan di meja, ya segini ada. Orang dia juga Segini? sampai nggak kelihatan, sampai bingung. Terus dikasih tahu, baru setengah, pas ke tengahnya lagi nggak bisa. Langsung, Pak saya nggak bisa ini, takut salah gitu. Ini kan kerja massal. Kalau salah sedikit, langsung semua juga Pasti ikut akan salah. semuanya ikut salah. Nah, tapi kan ada yang membimbing Dewi saat itu gitu ya. Meskipun Dewi juga sempat ternyata baru setengah potong, Dewi berhenti karena Dewi ragu-ragu di situ. Tapi besoknya kan pada saat magang kan itu ada penilaian. Dan Dewi juga harus lulus dalam proses magang itu. Nah itu apa namanya, di selanjutnya kan Dewi tidak boleh lakukan itu untuk berhenti. Bagaimana caranya Dewi supaya itu bisa lancar dan semakin lancar? Dikurangi bahannya, dari 300 diturunin jadi 200, dikurangin 100. Jadi kan agak sama dia juga agak kelihatan ke tengahnya. Nah baru bisa pelan-pelan, dikit-dikit bisa. Udah selesai ngemotong, dia ngasihin. Kan diliatin apa salah potong apa enggak, ukurannya juga Rapi atau tidak begitu ya gitu. Terus nah dari magang itu apa sih yang Dewi dapatkan? Pelajaran seperti apa? Kerjasamanya itu. Kerjasama. Kerjasamanya harus benar-benar. Soalnya kalau misalkan ngejahit nggak ada kerjasamanya, pasti salah semua. Bajunya tuh misalkan yang ngejahit tangannya tuh asal apa semaunya dia, salah. Soalnya kan tangannya yang satu siapa, beda-beda. Harus sama. Dari 11 temannya Dewi yang lain itu magangnya di tempat yang sama? Enggak, ada juga yang sama sih, berdua. Dulu. Cuma berdua. Jadi di konveksi terbesar di Bandung itu Dewi berdua dengan temannya Dewi. Dan pastinya itu di bagian yang terpisah juga. Iya. Ya. Nah, saat bekerja di konveksi itu selain Dewi juga mempelajari kebersamaan, timbul inspirasi bahwa Dewi ingin bekerja di konveksi atau bagaimana? Iya sih, awalnya gitu, kerja di konveksi aja dulu nih. Soalnya dia kan punya cita-cita mau buka butik. Nah, jadi merintisnya dari situ ya. Dari bekerja. Dan sekarang Dewi sudah berhasil bekerja di konveksi? Iya, sekarang dia sudah berhasil di konveksi, sambil di rumah juga buka ini permak di rumah. Oh, di rumah juga buka jahit permak? Iya, permak. Mesinnya dari mana? Mesinnya dapat di sini. Oh, dapat dari itu sini. Semua lulusan angkatan Dewi mendapat mesin dari sini? Enggak, cuma yang terbaik aja yang dapat mesin. Dan Dewi termasuk yang terbaik. Yang terbaik. Alhamdulillah ya Dewi ya. Iya. Sahabat Zakat TV, rupanya Dewi tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk belajar, tapi juga alat yang bisa digunakan untuk berkarya. Iya. Gitu ya. Dan Dewi juga berhasil karena Dewi lulusan yang terbaik gitu ya. Iya. Dewi sekarang semua apa yang Dewi cita-citakan sudah berhasil Dewi dapat gitu ya. Terus ternyata Dewi juga sempat untuk terima jahitan. Pastinya ada peningkatan. Kalau tadi Dewi berniat masuk ke tempat pelatihan ini adalah menjadi pribadi yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri gitu ya. Sekarang apa? Apakah bagaimana dengan pendapatan yang Dewi dapat setiap bulannya? Dewi berhasil mengumpulkan berapa? Kalau di kerja, Dewi dapatnya udah 2.200.000 per bulan. 2.200.000. Iya.
Nah kalau di rumah sih itu mah kadang ada kadang enggak, kalau lagi dikerjain paling satu baju 7.000. Satu baju 7.000 untuk per mak ya gitu. Iya. Dan itu alhamdulillah Dewi sudah bisa berhasil untuk membantu adik-adiknya tua. Dewi Buat sekolah yang lebih Sekolah. tinggi ya. lebih tinggi ya gitu. Sekarang yang ada yang sepenuhnya dibantu oleh Dewi dalam biaya sekolah. Dari sekolah sih, terus ada kan adik tuh yang sekarang SMA. Kalau yang satu udah lulus, sekarang SMA kelas 2. Dia bilang, "Teh, gimana nih sekolahnya jauh. Kalau pulang jalan terus nggak ada angkot." Ya udah akhirnya Dewi ambilin motor tuh buat dia sekolah. Jadi sekarang sudah berhasil selain membantu adik-adik belajar, Dewi juga Ngebantu beliin motor, beliin motor buat gitu transportasi ya. dia sekolah. Nah, sekarang membagi waktunya Dewi ada kesulitan tidak? Sekarang kan Dewi kerja di konveksi, gitu ya. Dari hari apa sampai dari Senin sampai Dari Senin sampai hari Jumat, 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 gitu ya. Jadi Dewi punya hari libur 2 hari, Sabtu 2 sama hari. Minggu. Dewi masih punya cita-cita lain? Dewi masih punya 2 cita-cita lagi yang Apa? bikin bingung. Ya, Kenapa bikin bingung? soalnya yang satu ya buat Dewi, yang satu lagi buat keluarga. Apa tuh Dewi? Yang satu kalau buat Dewi tuh dia pengen ngelanjutin sekolah. Sekolah. Berarti Dewi akan melanjutkan SMA begitu? Iya, kan kalau Dewi melanjutin sekolah berarti dia nggak kerja, harus sekolah. Nah, Dewi juga punya cita-cita mau kerja terus, ngumpulin duit buat beliin tanah buat orang tua. Kan sekarang Dewi masih ngontrak. Oh gitu ya. Jadi insya Allah ya Dewi dengan pastinya Dewi juga harus banyak selain ikhtiar juga Iya. berdoa mana nanti yang lebih baik yang bisa didahulukan. Iya. Tapi insya Allah dua-duanya juga bisa dilaksanakan Dewi dengan baik gitu ya. Iya. Nah saat ini Dewi sudah merasakan keberhasilan gitu ya. Meskipun ternyata masih ada 2 cita-cita lagi yang harus Dewi raih. Apa bentuk rasa syukur Dewi yang juga bisa mungkin berbagi dengan teman-teman lainnya? Ya, Dewi pernah ini ngajar. Dewi mengajar. Iya, Dewi ngajar. Sampai sekarang Dewi ngajar? Suka sih. Suka Kalau ada ngajar yang juga. ke rumah itu, "Wi, ajarin dong ini kayak gimana cara ngejahit ini buat polok kayak gini." Setiap malam Sabtu sama malam Minggu di rumah. Dan itu Dewi mengajarin dengan gratis cuma-cuma begitu atau mereka juga? Ya, kalau Dewi sih ngajarinnya gratis, tapi kalau mereka kan kadang suka ada ngasih buat beli makan katanya, buat jajan Berarti Dewi tanda sayang katanya. dan terima kasih buat Dewi gitu ya. Iya. Sahabat Zakat TV, rupanya menimba ilmu dengan niat yang benar telah dilakukan oleh Dewi. Dewi menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menghilangkan kebodohan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Sampai bertemu kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah di episode mendatang dengan tamu inspiratif kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Dewi. Iya.